Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini ada yang tahu enggak kita akan mempelajari materi apa? Tidak tahu, Bu. Nah, pada pertemuan hari ini di sini kita akan mempelajari materi tentang satuan waktu dan sudut. Pengertian satuan waktu dan sudut. Satuan waktu adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mengukur suatu durasi tertentu, seperti jam, hari, bulan, bahkan menit hingga detik. Dan satuan waktu ini sangat penting untuk dipelajari sebab sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Satuan waktu bisa disebut juga dengan satuan tengah yang merupakan suatu interval waktu tertentu. Satuan waktu ini berfungsi sebagai cara paling umum yang digunakan untuk mengukur ataupun menanyakan suatu durasi. Di sini ada juga alat dan pengukuran satuan waktu. Di dalam matematika, untuk dapat mengukur sesuatu harus dinyatakan dalam ukuran satuan. Sementara itu, ada banyak sekali macam satuan yang ada. Salah satunya adalah satuan waktu. Di dalam pengukuran satuan waktu, ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukurnya. Salah satu alat yang digunakan adalah stopwatch, merupakan alat pengukur waktu hingga ketelitian milidetik. Selain menggunakan stopwatch, pengukur waktu yang biasa dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari adalah jam, mulai dari jam dinding, jam tangan, hingga yang paling modern adalah jam yang ada di smartphone. Di dalam jam analog yang menunjukkan jam dengan menggunakan angka, batas angkanya adalah 12, padahal sebenarnya dalam satu hari terdapat 24 jam. Pengertian sudut. Sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Pengertian lainnya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama, contohnya jam dinding yang menunjukkan pukul 3, seperti gambar di bawah ini. Jarum jam menunjuk ke angka 3, jarum menit menunjuk ke angka 12. Macam-macam sudut individual. Yang pertama itu sudut lancip. Yang kedua sudut tumpul. Selain itu, macam-macam sudut yang berikutnya adalah sudut tumpul yang berada pada besaran angka 90 hingga 180 derajat. Jika ditulis dalam matematika, maka besaran sudut tumpul yakni berupa 90 derajat. Sama halnya dengan sudut lancip yang telah dibahas sebelumnya. Bidang yang memiliki dan terdiri dari sudut tumpul juga dapat disebut dengan sama. Misalnya,
segitiga dengan sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka segitiga itu disebut dengan segitiga tumpul. Sudut siku-siku. Macam-macam sudut yang paling dikenal adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut dengan besaran tepat di angka 90 derajat. Sudut siku-siku adalah hasil dari pertemuan dua garis yang saling tegak lurus. Dalam kehidupan, kita dapat menemui dengan mudah sudut siku-siku, yakni seperti kotak kayu, jendela, ruangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sudut 0 derajat. Macam-macam sudut yang selanjutnya adalah sudut 0 derajat. Berbeda dari macam-macam sudut yang sebelumnya, sudut 0 derajat merupakan hasil dari dua garis yang saling berimpit dan tidak membentuk sudut sama sekali. Yang kelima, sudut refleks. Macam-macam sudut yang berikutnya adalah sudut refleks. Sudut refleks ini terletak di antara besaran angka 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Maka jika ditulis dalam istilah matematika, yakni sudut ini berdiri di antara 180 derajat. Yang keenam, sudut penuh. Macam-macam sudut yang selanjutnya adalah sudut penuh, atau dalam artian memiliki satu rotasi penuh berupa 360 derajat. Sudut penuh tak lain membentuk satu lingkaran penuh. Yang ketujuh, sudut lurus. Macam-macam sudut yang berikutnya adalah sudut lurus yang memiliki ukuran berupa 180 derajat, sehingga sudut lurus tersebut akan membentuk satu garis lurus yang tegak. Macam-macam sudut ekuvalen. Yang pertama itu sudut kongru acam, sudut ekuvalen. Macam-macam sudut yang berikutnya yakni dibedakan berdasarkan sudut pasangan ekuvalennya. Yang pertama yakni sudut kongruen atau memiliki besaran yang sama. Ciri lainnya adalah terdapat sisi yang sama, panjang, dan bersesuaian. Umumnya, sudut ini terdapat pada sebuah bangun datar. Yang kedua, sudut konterminal. Macam-macam sudut selanjutnya adalah sudut koterminal. Ciri-cirinya, sudut ini memiliki sisi terminal yang terbagi namun ukurannya berbeda dengan kelipatan bilangan bulat untuk satu putaran penuh. Sementara itu, sudut konterminal dapat ditemukan dengan menjumlahkan sudut dengan berapa kali putaran penuh dari 360 derajat. Yang ketiga, sudut referensi. Sementara itu, sudut referensi merupakan sudut tertentu yang dioperasikan dengan pengurangan atau penambahan satu sudut lurus dari pengulangan putaran. Umumnya, sudut referensi akan selalu bernilai positif pada kisaran 0 hingga 90 derajat. Macam-macam sudut vertikal dan berdekatan. Yang pertama itu sudut vertikal. Selain itu, macam-macam sudut juga dapat ditentukan oleh dua garis lurus yang saling berdekatan dan membentuk irisan tertentu. Sudut ini disebut dengan sudut yang memiliki relasi satu sama lain. Salah satunya yaitu sudut vertikal. Sudut vertikal merupakan hasil dari garis mendatar dan satu titik tertentu.
Umumnya, sudut ini seringkali digunakan untuk pengukuran tanah dan lain sebagainya. Yang kedua, sudut damping. Macam-macam sudut yang terakhir adalah sudut damping. Damping merupakan istilah bagi sudut yang saling berdekatan satu sama lain. Secara umum, sudut damping memiliki sisi dan titik yang sama. Namun, sudut damping cenderung tidak memiliki ruang interior yang sama. Jenis-jenis satuan waktu. Di sini kita akan membahas beberapa jenis satuan waktu yang bisa kita gunakan beserta cara menghitung 1 tahun ada berapa minggu. Jika di dalam 1 tahun ada 12 bulan, 1 bulan ada 4 minggu, dan di dalam 1 bulan ada 30 hari. Maka, jika diberi pertanyaan 1 tahun ada berapa minggu, kamu bisa menghitungnya dengan mudah, yakni dengan cara 12 bulan dikali 4 minggu, sehingga hasilnya adalah 48 minggu. Banyak sekali yang mengasumsikan jika 1 tahun ada 48 minggu sesuai dengan hitungan normalnya. Akan tetapi, jika dilihat dari perhitungan tersebut, tak bisa dianggap benarkan, sebab di dalam 1 tahun tidak selalu ada 365 hari. Karena di tahun kabisat contohnya 1 tahun ada 366 hari. Begitu pula dalam 1 bulan tidak tepat juga jika disebut dengan 4 minggu. Karena yang benar adalah di dalam 1 bulan ada 4 minggu lebih 2 hari atau 3 hari. Jadi bagaimana cara menghitung jumlah minggu dalam 1 tahun? Berikut ini adalah caranya. Jika di dalam 1 tahun ada 365 hari, maka 365 hari dibagi dengan 7 jumlah hari dalam 1 minggu, maka hasilnya adalah 52 hari. Jadi yang tepat adalah di dalam 1 tahun ada 52 hari. Satu tahun ada berapa hari? Di dalam kalender Masehi, 1 tahun sebenarnya ada 365 lebih atau 1/4 hari. Sehingga 1/4 hari ini akan dibulatkan setiap 4 tahun sekali dan ditambahkan di tahun tersebut yang disebut dengan tahun kabisat. 1 hari tambahan tersebut ditambahkan ke bulan Februari. Hal ini ialah yang membuat bulan Februari memiliki 29 hari setiap 4 tahun sekali atau 4 tahun kabisat. Maka dari itu 1 tahun bisa dibilang memiliki 365 hari. 1 tahun ada berapa jam? Untuk menjawab pertanyaan ini cukup mudah. Apabila di dalam 1 tahun diasumsikan ada 365 hari, maka cara menghitungnya adalah 1 hari sama dengan 24 jam, maka 1 tahun sama dengan 24 kali 365 sama dengan 8.760 jam, sehingga bisa ditentukan jika dalam 1 tahun ada 8.760 jam. Tahun ada berapa detik? Untuk mengetahui 1 tahun ada berapa detik, kamu tinggal melihat pembahasan sebelumnya dan mengkalikan jumlah menit dalam 1 tahun, seperti di bawah ini. Maka 1 tahun sama dengan 60 kali 525
sama dengan 31 per detik, sehingga bisa ditentukan jika dalam 1 tahun ada 31 per detik. Nah, itulah beberapa satuan waktu yang ada di dalam materi pembelajaran matematika. Tak hanya bisa bermanfaat bagi kamu yang masih sekolah, tapi materi ini memiliki banyak manfaat karena digunakan dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, pada pertemuan hari ini hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar